Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Lulu Indasari dengan NPM A1B211025. Kami dari kelas 03P2K Administrasi Bisnis. Yang terhormat untuk Ibu Titin Kartini, SEMM, selaku dosen pengampu komunikasi bisnis. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Sabila Nur Fatihah dengan NPM A1B211024, kemudian saya sendiri Lulu Indasari dengan NPM A1B211025, lalu ada Nuraida dengan NPM A1B211026, kemudian ada Fitriani Rahayu dengan NPM A1B211027. Kami akan mempresentasikan tentang PPT penulisan laporan. Yang pertama akan dibacakan oleh Sabila Nur Fatihah. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin materi yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini. Baik, poin pertama yaitu definisi laporan bisnis, poin kedua yaitu klasifikasi laporan bisnis, poin ketiga yaitu persiapan sebelum menulis, poin keempat yaitu tahapan-tahapan penulisan laporan, poin kelima yaitu checklist 7CS untuk penulisan laporan. Next, latar belakang laporan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laporan adalah tulisan panjang yang berisi kejadian berikut persoalannya berdasarkan pengamatan sendiri yang disusun secara resmi sampai sedetail-detailnya. Poin pertama yaitu definisi laporan bisnis. Laporan bisnis adalah suatu penyajian tentang fakta yang terencana dan objektif, tidak berpihak kepada satu orang atau lebih untuk tujuan yang spesifik dan penting bagi suatu bisnis. Menurut Aditya Warman tahun 2002, biasanya laporan juga bisa mencakup suatu topik yang lebih panjang daripada memo dan surat. Jadi, inti dari penjelasan laporan tersebut ialah bentuk penyampaian informasi yang berisi fakta mengenai suatu hal, baik secara lisan maupun tulisan. Informasi yang disampaikan melalui laporan tersebut juga bisa bermacam-macam isinya, tergantung kebutuhannya, mulai dari informasi berita, keterangan, pemberitahuan, bahkan hingga pertanggungjawaban. Dalam penulisan laporan dapat diklarifikasikan ke dalam 6 kategori, yaitu yang pertama berdasarkan frekuensi persoalannya, yang kedua keaslian sumbernya, yang ketiga fungsinya, yang keempat yaitu subjeknya, yang kelima jenisnya, dan yang keenam formalitasnya. Dan yang pertama berdasarkan frekuensi persoalannya. Menurut frekuensinya ada 2 jenis laporan, yakni laporan berkala dan laporan khusus. Laporan berkala yaitu laporan yang dibuat secara berkala harian, mingguan, tahunan, dan contohnya laporan penjualan. Kemudian laporan khusus yaitu laporan yang dibuat secara khusus atau khas seperti laporan mengenai krisis perusahaan. Kemudian yang kedua berdasarkan keaslian sumbernya. Menurut keasliannya terdapat 3 jenis laporan, yaitu laporan otoritas, yaitu laporan yang dibuat atas permintaan orang lain. Yang kedua laporan sukarela. Pembuat laporan membuat inisiatif untuk membuat laporan bisnis sendiri. Kemudian yang ketiga laporan swasta. Laporan yang dibuat oleh organisasi atau perusahaan swasta. Menurut fungsinya terdapat 2 jenis laporan bisnis menurut fungsinya, yaitu laporan informasional dan laporan analisis. Yang pertama laporan informasional yaitu laporan yang memuat informasi yang berupa fakta tanpa adanya analisis, kesimpulan, dan rekomendasi. Yang kedua, laporan analisis yaitu laporan yang menyajikan data analisis
dengan menginterpretasikan sendiri serta memberikan rekomendasi. Kemudian menurut subjeknya dapat dibedakan menjadi dari departemen mana laporan tersebut diperoleh. Biasanya dibuat oleh departemen-departemen tempat laporan tersebut dibuat. Contohnya accounting, advertising, finance, engineering, marketing, dan lain-lainnya. Poin berikutnya menurut jenisnya. Menurut jenisnya suatu laporan diperoleh oleh formalitas dan panjangnya laporan. Laporan informal meliputi laporan memorandum, laporan surat, dan laporan cetak. Laporan formal sering disebut dengan laporan panjang. Poin berikutnya tentang klasifikasi laporan bisnis, yaitu menurut formalitasnya. Menurut formalitasnya terdapat dua jenis laporan, yaitu laporan formal dan laporan informal. Laporan formal biasanya panjang dan menyangkut masalah-masalah yang kompleks, sedangkan laporan informal umumnya pendek. Pembahasan berikutnya tentang persiapan sebelum menulis. Persiapan sebelum menulis seperti membuat surat dan memo, kita perlu mempertimbangkan langkah-langkah dalam perencanaan. Sebelumnya menulis laporan, proses perencanaan di sini juga tentunya lebih terperinci dan lebih panjang daripada laporan yang pendek. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tahapan-tahapan penulisan laporan, yakni dibagi menjadi 6 poin. 1. Menentukan masalah dan tujuan. Kedua, menentukan siapa yang akan menerima laporan. Yang ketiga, menentukan ide. Yang keempat, menentukan bahan yang akan diperlukan. Yang kelima, memilih dan menginterpretasikan data. Yang keenam, menyusun data dan mempersiapkan kerangka akhir. Baik, selanjutnya ada 7C untuk komunikasi efektif dalam penulisan laporan, yaitu untuk melakukan komunikasi yang efektif terdapat 7 faktor komunikasi yang perlu diperhatikan. 7 faktor komunikasi ini sering disebut dengan 7C komunikasi atau 7C of communication. Berikut ini adalah 7C untuk komunikasi efektif yang dimaksud. Pertama adalah completeness. Komunikasi ini harus lengkap. Kita harus memberikan pesan secara lengkap kepada penerima pesan tersebut sehingga penerima pesan mengetahui maksud dan tujuan dari pesan yang bersangkutan. Pesan yang tidak lengkap akan menimbulkan kesalahpahaman karena penerima pesan akan berasumsi dan asumsi tersebut belum tentu adalah apa yang kita maksudkan. Kedua adalah conciseness. Komunikasi ini harus dilakukan secara ringkas, namun tetap fokus pada poin yang ingin kita sampaikan. Penyampaian pesan dengan kalimat yang berlebihan akan membingungkan pendengar ataupun pembaca terhadap maksud dari pesan kita tersebut. Ketiga adalah concreteness. Pesan yang disampaikan ini harus betul-betul konkret. Dengan demikian, penerimaan pesan dapat memahami dengan jelas pesan yang disampaikan tersebut secara keseluruhan dan fokus pada maksud yang ingin disampaikan. Biasanya didukung dengan fakta dan data sehingga tidak disalah tafsirkan. Keempat adalah consideration. Komunikasi ini yang dilakukan dengan sopan, ramah, dan terbuka tanpa ada unsur hinaan atau sindiran yang terselubung di dalamnya. 5 adalah clarity. Saat kita berbicara atau menuliskan suatu pesan kepada orang lain, pastikan pesan yang kita berikan tersebut memiliki tujuan yang jelas. Apa yang sebenarnya diinginkan dari pemberian pesan tersebut. Keenam adalah correctness. Pesan yang disampaikan ini harus bebas dari kesalahan tata bahasa sehingga mudah dimengerti oleh penerima pesan tersebut. Terakhir adalah coherent. Komunikasi koheren ini adalah komunikasi yang logik atau masuk akal. Semua pesan yang diberikan sesuai dengan topik pembicaraan utama. Begitu pembahasan seputar penulisan laporan. Baik, selanjutnya dapat saya simpulkan bahwa dalam aktivitas bisnis, semua organisasi
biasanya membutuhkan bermacam-macam laporan untuk melakukan kegiatan dengan efisien. Laporan adalah merupakan dokumen yang aktual yang ditujukan pada pihak tertentu. Laporan dapat menyajikan kejadian di masa lampau, informasi yang baru, atau berisi rekomendasi untuk masa yang akan datang. Laporan akan berhasil bila pembaca memberikan respon seperti yang diharapkan oleh penulis, seperti dijelaskan oleh rekan-rekan saya dari cara pembuatan laporan bisnis secara umum yang meliputi pengertian laporan, klasifikasi, perencanaan, persiapan, penyusunan, bagan-bagan, gambaran isi laporan, dan terakhir akan diberikan checklist revisi. Laporan yang baik ialah laporan yang berbentuk dalam sistematika penulisan yang baik, mulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Sekian dari video kami. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.